Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor perumahan, khususnya terkait dengan tabungan perumahan yang hari ini benar-benar menjadi perbincangan hangat di masyarakat, di mana para pekerja Indonesia, khusus yang swasta, akan terkena potongan iuran tapera. 3%, di mana 2,5% dari pekerja, kemudian 0,5% dari pemberi kerja. Seperti apa sih kondisi realnya nanti yang bisa dirasakan oleh para pekerja, masyarakat, ataupun juga pelaku usaha? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya pemirsa, bagi para pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri harus bersiap-siap karena gaji mereka bakal kena potongan untuk simpanan tapera sebesar 3%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Berdasarkan PP tersebut, gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri bakal kena potongan tambahan untuk simpanan tapera. Berdasarkan pasal 15 PP Tapera, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera. Pemerintah memberi waktu untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25 tahun 2020. Artinya pendaftaran harus dilakukan pemberi kerja paling lambat tahun 2027. Berdasarkan PP tersebut, besaran simpanan ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri. Berdasarkan aturan tersebut, pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana tapera. Hal tersebut juga berlaku bagi pekerja mandiri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah berhitung secara matang terkait dengan besaran potongan gaji karyawan swasta sebesar 3% untuk simpanan tapera seperti yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Ya, Jokowi tidak memungkiri kebijakan tersebut akan menuai pro kontra di masyarakat. Namun demikian, Jokowi meyakini masyarakat akan menikmati manfaat kebijakan tersebut seperti halnya kebijakan BPJS Kesehatan yang menuai beragam respon di masyarakat. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pro kontra potongan gaji pekerja demi iuran tapera, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansa, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Ya halo, selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mas. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat, mantul selalu. Mantul selalu, baik terima kasih. Dan sudah hadir juga ini melalui Zoom Pak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel Jumali. Selamat pagi Mas Pras, Mas Rubus. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ada solusi yang baik ini. Ya, baik kita akan langsung saja ke Pak Trubus ini bicara mengenai tapera. Nah ini kalau kita cermati di mana gaji para pekerja khususnya swasta akan dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Dan ini
berlaku sebelumnya sebenarnya untuk ASN begitu ya. Dan Anda melihat bagaimana dengan skema baru ini begitu bagi para pekerja dengan adanya potongan 3%, Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya keluarnya PP 21 sebagai revisi dari PP 25 itu cukup memberatkan, bukan cukup ya, sangat memberatkan bagi para pekerja karena buruh dan pekerja ini wajib dipotong 3% dari penghasilan dan gaji tetap yang dia terima. Nah, persoalannya adalah ini saya melihat pemerintah itu sekedar meregulasi saja, tapi tidak punya kewajiban tanggung jawabnya. Misalnya, di dalam 3% itu pekerja itu kan harus membayar kira-kira 3% ya, 0,5-nya pengusaha, yang selebihnya pekerja. Kita ambil contoh misalnya UMP DKI Jakarta. UMP Jakarta itu 5 juta. Ya, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah itu kalau 3%-nya berarti sekitar 150.000. 150 rupiah itu yang harus dibayar oleh pekerjanya 125.000. Yang 45.000 ditanggung oleh pengusaha. Pertanyaannya kan jadi di sini negara di mana posisinya? Harusnya kan negara juga ada andil di situ, bukan semata-mata mewajibkan kepada pelaku usaha maupun kepada pekerja. Kalau pekerja harus membayar 125.000 itu tentu sangat berat sekali, Mas, karena selama ini potongan ya gajinya cuma 5 juta taruhlah gitu, MP-nya terus harus dipotong 125.000, belum lagi potongan BPJS, belum potongan yang lainnya. Lah kan habis, Mas, yang dia terima jadi berapa? Belum lagi usaha juga berat sekali. Kemarin kita diskusi dengan Apindo juga teriak itu karena pelaku usaha itu harus mengeluarkan sekarang sekitar 20%. Setiap tahun kalau tambah lagi 3% lagi, berapa yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk hal-hal yang sifatnya katakanlah kewajiban kepada negara. Nah, atas nama undang-undang lah gitu. Nah, karena itu menurut saya ini memang PP 21 cukup memberatkan pekerja. Yang kedua, dalam cakupan lebih luas itu kenapa memasukkan pekerja mandiri, Mas? Pekerja mandiri freelance itu masa harus membayar 3%, dia tanggung sendiri. Lah itu pertanyaannya, negara hadir di mana? Kan harusnya negara ikut menanggung di situ. Misalnya 1,5% ditanggung negara, yang 1,5%-nya untuk freelance. Lah kalau semuanya yang freelance suruh bayar 3%, ini kan juga nggak adil, Mas. Di situ negara hanya mengatur saja, mewajibkan, tetapi tidak memberi perlindungan kepada kategori pekerja mandiri, termasuk tadi dalam karyawan swasta, ya kan harus itu juga ada kewajiban negara tanggung jawab di situ. Kalau ini kan baik mandiri maupun swasta, negara hanya mengatur saja. Pak Trubus, jadi bisa dikatakan sebenarnya masyarakat saat ini membiayai dirinya sendiri ya. Baik kalau kita bicara mengenai tadi misalnya dianalogikan Presiden sendiri terkait dengan BPJS Kesehatan. Kita membayar iuran sendiri, kemudian kita merasakan manfaatnya sendiri. Demikian juga pada saat kita ingin membeli rumah begitu. Kita nabung dulu begitu, baru bisa mendapatkan lagi di sana begitu. Anda melihat tapi konsep ini kan ya seperti yang disampaikan pemerintah, ini demi untuk kepentingan bersama begitu, kemudahan untuk bisa mendapatkan sektor-sektor perumahan begitu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anda melihat seberapa besar sih urgensinya jadinya dengan adanya belit baru ini, Pak Trubus? Kalau dilihat ini, Mas, secara niat ya, minus real lah bahasa hukum itu ya baik karena kan memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mempunyai rumah. Rumah ini bukan sesuatu yang harus mutlak ada, karena itu kan sifatnya sebenarnya opsional kan, karena orang punya rumah bisa saja dari orang tuanya. Nah ini kalau menurut saya memang kebijakan ini secara urgen memang kemudian ada potensi, Mas, ada celah bagi pejabat-pejabat untuk melakukan bancaan. Ini kan sudah ada di sebelumnya, dulu ada nama Bapak Tarum, ya kan nggak jalan, akhirnya banyak uang yang ini hilang. Dan jelas kemudian juga ada asuransi BUMN, ada asuransi Jiwasraya, ada lagi Asabri juga akhirnya ini. Nah, kekhawatiran itu di publik kan sangat luas, tetapi memang kewajiban negara yang sebenarnya harusnya di situ hadir, Mas, dalam ini PP 21 ini memang dilihat kemudian tidak, urgensinya nggak terlalu mendetail. Yang kedua, ketika Presiden itu membandingkan lagi dengan
BPJS. Kalau BPJS itu kan menyangkut kesehatan, Mas. Baik, Itu baik. sesuatu yang sangat strategis. Artinya pembandingan nggak apple to apple jadinya gitu kan. Oke, Ini kan ya, ya. pembandingannya kan apa namanya masalah orang punya rumah kan sesuatu yang tidak wajib. Artinya mereka itu bisa saja mendapatkan rumah dari berbagai cara. Oke, Tetapi oke. kalau kesehatan kan memang wajib karena itu sifatnya sangat Baik. kebutuhan mendasar gitu loh, Mas. Ini Oke, menurut Pak saya, Trubus. jadi dari sisi urgensinya memang jadi patut dipertanyakan dan publik mempertanyakan apa juga. Oke. Jangan-jangan untuk Baik, kepentingan bukan dana juga itu kan persoalan situ. Pak Trubus, kita beralih langsung ini kepada Nijul Mali. Lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha dengan adanya kebijakan saat ini? Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ya. Seperti apa sih backlog perumahan di Indonesia saat ini? Apakah nanti dengan adanya Tapera ini bisa menjadi game changer gitu buat pemenuhan ataupun bisa memangkas lagi backlog perumahan di Indonesia, Pak Daniel Jumali? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Ini tadi saya sudah dengar yang dari Pak Rubus ya. Itu kalau menurut saya ini kalau kita lihat sekarang ini dengan adanya backlog perumahan di Indonesia saat ini kurang lebih ada 12,7 juta penduduk yang belum punya rumah. Ini satu hal yang sebetulnya mesti kita pahami dan harus ada solusinya. Karena kita tahu dengan adanya rumah ini, terutama waktu pandemi, orang kalau misalnya work from home, nggak ada rumahnya, itu mereka work dari mana? Dan selama ini itu para pekerja, misalnya ada namanya rumah subsidi, yang ada kuota dari pemerintah bantu subsidi bunganya, sehingga dengan hanya membayar senilai kontrakan, misalnya saya kasih contoh, 24 tahun yang lalu. Harga rumah di Cibitung sekitar 30 juta. Kalau dia ngontrak tiap bulan, dia mesti bayar sekitar 300 sampai 350 juta. Berarti setahun cuma 4,2. Tapi selama 10 tahun, dia sudah keluarkan uang misal 40 juta. Dia dapat apa? Kontraktor abadi. Nah, tapi dengan adanya skema MBR, itu setelah 10 tahun, dia bayar nilainya seperti dia atau kontrak atau sewa rumah. Tapi setelah 10 tahun atau 15 tahun, rumahnya jadi berapa? Yang tadinya 30 juta menjadi sekitar 400 juta atau 450 juta. Jadi selain menguntungkan, dia punya rumah, ada sandang, pangan, dan papan, tapi juga ada masa depan buat keluarganya. Nah, kalau sudah keluarga ini nyaman tinggal, itu kan berarti buat untuk rumahnya, anaknya, untuk bekerjanya, dia aman. Dan juga ada nilai investasi ke depan. Jaminan buat keluarganya. Itu yang buat contoh satu. Nah, sebaliknya kita masuk lagi untuk karyawan swasta atau generasi Z yang sekarang. Dia mana bisa beli rumah di Jakarta. Pasti mahal, nggak dapat. Nah, ini satu solusi. Tapera ini cuman memang nanti saya akan sampaikan juga ada beberapa harus ada juklak yang berikutnya. Misalnya kalau yang sudah punya rumah bagaimana? Bisa diambil buat apa? Yang jelas tabungannya ini harus berguna buat karyawan swasta itu. Memang ini satu solusi untuk terutama buat yang punya rumah. Kita kita udah ngelihat sini ngalamin misalnya PNS atau anggota Polri. Iya. Itu kalau dia dapat rumah layak itu aman buat dia. Dan kedua, dia nggak usah sewa tiap bulan dan seterusnya sampai misalnya berapa 10 tahun pun dia bayar kontrak, ya itu dia jadi kontraktor terus. Maksudnya ngontrak terus, Pak. Tapi kalau dengan dia ikut iuran Tapera ini atau misalnya dengan MBR atau nanti ada skema baru misalnya MBT, ya masyarakat berpenghasilan tanggung, yang mungkin sebagian bunganya dan juga pajaknya bisa ditanggung oleh pemerintah. Baik, Pak Daniel. Ini juga satu hal yang menguntungkan. Ya. Kita akan bahas nanti seperti apa sih skemanya. Apakah kalau yang seperti Anda katakan ini menjadi jaminan bahwa warga bisa menjadi pemilik rumah berikutnya? Apakah pada saat kita dipotong iuran begitu nanti nih pada lihat aturan turunnya langsung otomatis kan nama kita tercatat sebagai pemilik rumah nanti bisa mendapatkan rumah dengan skema Tapera ini? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan pro kontra ini potongan gaji karyawan untuk
TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Baik, kita ke Pak Daniel Jumali tadi. Ini terkait dengan kondisi saat ini, Anda sebagai Sekjen Apersi melihat seperti apa sih nanti aturan turunan yang harus dibuat juga oleh pemerintah ataupun kementerian terkait sehingga tidak ada lagi kegambangan di masyarakat ya terkait dengan potongan gaji yang memang cukup sensitif begitu saat ini. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah pada saat gaji pertama kita dipotong iuran TAPERA, kemudian nama kita sudah tercatat di sana, kita pun sebagai calon pemilik rumah berikutnya, atau bagaimana nih? Ya, mungkin sama seperti yang sudah diberlakukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR ya. Ini misalnya untuk milenial atau generasi Z ini, terutama yang baru menikah, itu kan pasti perlu rumah. Nah, kalau kita tahu, misalnya uang yang tabungan itu kan tercatat atas nama pribadinya, nggak mungkin dipakai buat orang lain. Nah, itu nantinya bisa sebagai DP atau uang muka untuk pembelian rumah bagi yang belum punya rumah. Dan sisanya nanti melalui KPR, melalui perbankan atau KPA, dan kita sudah mintakan juga sama seperti untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk Gen Z atau milenial ini bisa memperoleh rumah yang pajaknya juga sebagian disubsidi oleh pemerintah, sama seperti MBR. Jadi terutama kalau kita lihat sekarang, makin lama ini masyarakat bisa beli punya rumahnya makin ke pinggir. Kenapa? Harga tanah naik, bahan bangunan naik. Nah, ini jadi makin ke pinggir. Akhirnya dia mesti bayar biaya transportasi yang cukup besar. Nah, ini juga satu beban buat dia jauh lebih besar. Kalau kita lihat aja, dia kerja di Jakarta, dia tinggal di Bekasi, satu hari dia mesti perlu waktu 1,5 jam, berarti kalau sekali jalan, 2 kali jalan 3 jam. Kalau kita lihat satu bulan itu 1 hari 24 jam, berarti sudah 1/8 waktunya. Nah, kalau setahun berarti sekitar 1,5 bulan itu dia nyetir nonstop, Pak. Nah, ini salah satu contoh. Dan kita lihat lagi juga, ini kalau sektor perumahan itu kita lihat waktu pandemi dia termasuk yang menyerap tenaga padat karya. Dan juga dia ada lebih dari 170 sektor lain yang terlibat. Mulai dari batu, pasir, semen, untuk catnya, untuk keramiknya, terus atapnya, gentengnya, aluminium, dan sampai rumah jadi pun masih perlu furniture, perlu TV, kulkas, AC, kipas angin. Nah, jadi kalau kita lihat, dihitung-hitung itu ada lebih dari 170 sektor industri lainnya. Kalau kita lihat berapa banyak yang diserap tenaga kerja di sektor ini. Dan sudah terbukti di dalam pandemi pun masih jalan. Jadi tinggal pemerintah kasih juklak yang baik, kasih sosialisasi, bagaimana aturannya, untuk yang sudah punya rumah bagaimana, yang belum punya rumah bagaimana. Nah, saya rasa kalau ini sudah jalan, harusnya bisa mengurangi backlog. Yang saya lihat, ya. Itu dia, berarti memang harus ada aturan yang jelas bagi pekerja yang sudah punya rumah seperti apa, apakah menjadi suatu kewajiban karena langsung terpotong, bagaimana dengan yang sudah punya rumah begitu ya, kan butuh kejelasan juga begitu ya, Pak Daniel. Nah, baik Pak Trubus Santos, bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini dengan apabila memang kebijakan ini berlanjut, ingat ini sudah menjadi aturan begitu ya, yang sudah diterbitkan begitu, tinggal kita tunggulah aturan turunannya seperti apa yang seperti disampaikan Pak Daniel Jumali. Anda melihat dari sisi mana nih yang perlu kita lihat? Lagi-lagi bicara mengenai kehadiran negara, di posisi yang mana kalau memang ini tujuannya tadi untuk bisa membantu lagi masyarakat memiliki rumah, terutama bagi yang belum punya rumah nih. Iya, kalau dari kebijakan kewajiban negara tentu terkait bagaimana negara hadir di situ. Pengertiannya adalah bisa saja negara misalnya 3% itu negara ikut menanggung di dalamnya. Misalnya 1,5% separuhnya misalnya negara punya hadir di situ. Karena ini kan persoalannya aturan ini diberlakukan sampai mereka yang penghasilannya maksimal 8 juta kan. 8 juta. Kalau yang di atas 8 juta kan belum ada kejelasan tuh gimana. Nah, tapi saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Daniel, memang kebutuhan rumah itu betul itu untuk rumahnya. Ini kan persoalannya adalah bagaimana negara itu agar masyarakat segera punya rumah gitu. Intinya itu, kalau kita kebijakannya mendorong kepada negara, misalnya UMP-nya dinaikkan, gaji swasta itu dinaikkan, kalau perlu dinaikkan misalnya kan. Jadi
Kalau sekarang misalnya UMP Jakarta itu 5 juta, jadikan 10 juta misalnya, lah itu kan bisa, kan gitu. Nah, jadi dengan demikian apa yang diharapkan oleh Pak Daniel, ya, orang akan sepakat sekali, sangat mendukung itu Pak. Tetapi persoalan ini kan dihadapkan rumitnya itu adalah bahwa gajinya itu kecil sekali, MPR itu. Oke. Ya, ada sementara dia dihadapkan oleh kebutuhan lain, kewajiban yang lain. Kalau dihitung-hitung itu untuk nanti Anda ditambah yang tapera ini, itu bisa nyampe 6,5% itu yang dikeluarkan oleh para pekerja, selain ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan lain-lainnya yang harus dibayarkan terkait dengan kewajiban karena undang-undang. Jadi ini memang harus ada solusi, sehingga kalau enggak nanti yang dibawa ke rumah untuk urusan dapur jadi sangat kecil sekali, Pak. Jadi itu kan kita juga harus mempertimbangkan, karena itu menurut saya memang negara itu harus atau wajib ya untuk menanggung dari semua kebijakan ini gitu loh. Jadi jangan hanya diserahkan semua kepada kepentingan warga, kepada versi apa yang disampaikan Pak Daniel, semua yakin akan setuju karena memang kebijakan terhadap kebutuhan rumah itu sangat tinggi sekali di kita, tinggi sekali, dan potensi itu kan sudah dia ambil juga oleh sebagian swasta. Dulu kita ada namanya program DP 0 rupiah. DP 0 rupiah akhirnya juga tidak bisa menjangkau masyarakat MBR itu yang dulunya kita berharap MBR bisa dapat rumah, ternyata juga nggak bisa. Nah ini kan juga memang kebutuhan rumahnya makin hari makin mahal, sementara masyarakat kategori yang sekarang Gen Z ya, Gen Z ini sangat membutuhkan untuk rumah, tetapi negara sendiri kebijakannya mudah-mudahan melalui tapera ini terpecahkan, tetapi perlu ada dukungan tadi, kondisi-kondisi di mana kemudian Gen Z ini memperoleh penghasilan yang bisa mencukupi itu semua. Karena kalau tidak ya dia hanya membayar, karena Gen Z posisinya posisi pekerja ini Mas, pekerja freelance kan, karena mereka kreator konten itu paling banyak kan kerjanya seperti itu. Nah, ini harus bagaimana mengaturnya agar mereka tetap membayar gitu loh Mas. Ini kan ujung-ujungnya kesadaran mereka untuk membayar tapera. Itu intinya itu. Baik, tapi ini tidak bisa menjadi opsional nantinya begitu ya Pak Trubus. Tahan dulu tapi jawabannya kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, langsung saja kita ke Pak Trubus Rahadiansa, ini pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini akhirnya sudah bersifat mandatory sehingga tidak ada pilihan lain begitu bagi masyarakat pekerja kita, khusus yang swasta, untuk bisa menerima bahwa kenyataan dipotong lagi nih kalau total 3% begitu, meskipun ada 0,5% dari pemberi kerja begitu Pak Trubus? Iya, kalau melihat itu merupakan perintah undang-undang ya sudah, bukan opsional lagi Mas. Kalau mau berupa opsional kan berarti harus berupa undang-undangnya. Cuma di sini masalahnya PP 21 ini kan belum jelas clear betul, nanti ditutupannya mudah-mudahan bisa. Itu mengenai mereka yang kategori sudah punya KPR. Karena kan selama ini ada BPJS Tenaga Kerja, atau Japsostek juga menawarkan itu toh, dari mereka pada punya cicilan lah, taruhlah sekarang ini punya cicilan. Nah terus berdasarkan PP 21 ini tetap mereka wajib bayar tapera. Ini kan jadi seolah-olah kan jadi tumpang tindih kebijakan, dan di situ double toh Mas, harus bayar dua-duanya. Nah pemerintah berdalih, kalau nggak salah penjelasan terakhir itu sebagai bentuk gotong royong, tetap aja mereka wajib bayar. Yang mampu. Lah ini kan juga menimbulkan istilahnya pro kontra, karena itu perlu penjelasan yang detail terinci terkait itu Mas. Yang kedua, saya memang mengendaki ini perlu kajian dulu, jadi dikaji dulu, didialogkan dulu dengan masyarakat. Di situ ada partisipasi publik lah setidaknya, sehingga masyarakat ini tidak dalam posisi yang mungkin tersinggung, mungkin marah, mungkin emosi gitu ya. Karena penghasilannya cuma segitu, kemudian dipotong lagi, supaya pengertian dipotong ini menjadi sebuah kesadaran. Itu bukan dipotong, tapi merupakan kewajiban dia untuk nabung gitu loh. Tujuannya adalah positif, seperti yang disampaikan Pak Daniel lagi, adalah agar mereka suatu saat punya rumah, dia bisa renovasi rumah, dia pinjam uang untuk beli rumah, itu bisa semuanya gitu. Cuman harus dijelaskan kapan dia punya rumah. Itu yang harus dijelaskan juga kapan. Itu penting. Masyarakat juga nunggu-nunggu ya, seperti itu kan. Karena ada pensiun di situ Mas, masa pensiun 58 pensiun, atau mereka meninggal dunia, itu ternyata harus diambil misalnya. Itu kan harus kejelasan menurut saya.
PP-nya harus jelas, Mas. Betul. Turunan-turunan. Terkait dengan yang mandiri itu sekali lagi memang ini masih debatable. Karena apa? Apakah itu merupakan opsional atau mereka mandatory yang mandiri? Karena yang mandiri ini kan penghasilan nggak jelas. Kalau yang ASN, TNI, Polri, ya. Atau pegawai karyawan swasta, ya, karena ada perusahaan yang menjamin itu. Persoalannya yang mandiri bagaimana? Dia di bawah kementerian siapa? Kalau yang ASN kan Kementerian Menpan RB. Kalau yang ini bawah Naker, Kementerian Naker. Sekarang untuk yang mandiri siapa yang ini? Nah, siapa yang harus mengurus dia kan? Sementara posisinya dia posisi freelance, tidak jelas kan itu. Nah, jadi bagaimana kemudian agar ini semuanya istilahnya berkeadilan lah, kita juga harus memanfaatkan ini demi kebersamaan bersama. Ada kesadaran, Mas, kesadaran untuk membayar, bukan membayar, menabung, betul. Terhadap ini gitu loh. Namanya menabung kan hal positif baik, Mas, bukan membayar. Oke, Pak Trubus. Langsung saja kepada Daniel Jumali, begitu Anda melihat sebenarnya kehadiran dari Tapera ini ditujukan untuk masyarakat ataupun tingkat pekerja yang mana sih? Kalau memang kita bicara mengenai MBR kan sebenarnya sudah ada aturan terkait dengan insentif-insentif juga nih yang diberikan untuk masyarakat MBR kita. Nah, ini apakah untuk yang MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung kah? Atau seperti apa nih kalau kacamata Apersi melihat? Kalau kita lihat begini, Tapera ini sekarang sudah menangani untuk masyarakat MBR. Boleh dikata jalannya bagus lah. Tinggal kuota aja dari pemerintah aja yang supaya stabil. Nah, karena tahun ini cuma 166.000 terbatas. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya pemilu yang cuma satu tahap ya, tidak 2 kali. Nah, itu sebagian dana bisa dipenuhi lagi untuk kuota subsidinya. Dan saya juga sepakat dengan Pak Trubus, ini tabungan ini iuran ini bukan hilang begitu saja, tapi merupakan tabungan dari pekerja swasta yang nanti bisa digunakan untuk skimnya untuk bayar DP-nya atau sebagian uang muka dan sisanya dengan kredit perbankan. Dan juga pemerintah nanti di sini kita juga minta bantu misalnya untuk PPN-nya, untuk sama seperti kalau misalnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu PPN-nya jadi mestinya 11% jadi 0%. Nah, kita harapkan juga untuk MBT ini sama atau minimal dapat subsidi pajaknya. Jadi bukan pajak yang dibayar itu seperti 20% atau berapa, tapi jadi kurang. Mungkin di bawah 10%. Nah, apalagi kalau nanti BPHTB-nya juga bisa dengan masing-masing daerah bisa menurunkan juga, atau yang misalnya jadi 5% jadi 2,5%, berarti pajak yang mesti dibayar pun jadi makin kecil. Nah, saya juga sepakat dengan Pak Trubus. Memang pemerintah kita juga sudah minta berapa kali baik di media maupun langsung dalam pertemuan, dan saya lihat Kementerian Keuangan atau Badan Kebijakan Fiskal sudah di dalam press release-nya yang tahun lalu sudah memasukkan ini untuk masyarakat berpenghasilan tanggung. Nah, tinggal kita tunggu aja juklak dari Tapera dan juga subsidi yang dibantuan dari pemerintah buat karyawan swasta, terutama untuk yang UKM mandiri, karena sebagian perbankan banyak yang nggak mau membiayai untuk UKM mandiri ini. Nah, ini yang perlu kita lihat. Oke, Pak Daniel, berarti memang masih ada PR juga yang harus dituntaskan untuk nanti aturan-aturan turun dari PPI ini, dan semoga tadi bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya kaum pekerja swasta begitu ya. Memang ada potongan ataupun iuran untuk tabungan perumahan rakyat ini. Baik, Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Trubus, terima kasih juga atas waktu dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Terima kasih, Mas Pras.